Yo Silope, love banget. Sarapannya pemirsa sama ayam bumbu genep. Iya, tunggu. Ini hasil karyanya Olive pemirsa. Sama ayam goreng kriuk. Ini ayam tepung apa ayam Kentucky, tidak ngerti lah aku pemirsa. Ayam apa ini, Dek? Kriuk. Hah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Yo Silope yang love banget. Iya, odotnya. Si Kate, mana si Kate? Papa mau bikin video bentar ya. Oh iya. Oke pemirsa, jadi dari Gojek ada kegiatan lomba. Sendoknya lupa deh. Lomba bikin video kreatif dalam acara 17 Agustus mendatang. Itu ada beberapa kategori video seperti tentang perjuangan hidup selama di Gojek, atau tentang pelayanan Gojek, terus apa lagi gitu loh, satu pemirsa. Cik, aku ngambil sendok. Nah, cuman aku nggak bisa ikut karena harus melibatkan banyak orang pemirsa. Jadi saya ceritain aja. Tunggu, papa masih oh iya, anaknya mana bro? Jadi anaknya ambil. Loh, kan dikasih apa sih? Anaknya kita ambil. Iya. Ntar ya, enggak. Jadi kalian kan tahu nih proses hidupku seperti apa dari awal, dari saya hidup di Bali, dari waktu apa sih namanya lockdown itu, kerja cuman 3-4 kali dalam sebulan. Akhirnya saya memutuskan pulang karena bapak saya sakit. Habis itu balik lagi ke Bali, kerja sama saudara saya Melisa, nggak punya pendapatan. Copot. Habis itu banyak sekali pemirsa cobaan-cobaannya. Terus akhirnya si Fadli ini teman baik satu perusahaan dulu, cuma dia udah bocor duluan. Oh iya, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki gitu. Jadi Fadli itu setiap ini, Yos kamu ngecek aja ya, insya Allah pasti kasih jalan. Saya belum berani Fat, soalnya aku masih benar-benar di nol kan waktu itu. Bukan, waktu di Bali itu aku masih kerja di perusahaan. Oh iya, terima kasih. Jadi seolah-olah ya nantilah ngecek gitu. Akhirnya saya di perusahaan udah nggak cocok, saya resign. Maunya fokus di Jawa, tapi di Jawa mencari kerjaan susah, kalian tahu sendiri kan. Habis itu sampai beberapa kalinya Fadli itu ngabarin, ya udah kamu kesini aja gitu. Iya, akhirnya aku ikut orang Jakarta itu pemirsa. Masih belum ada kepikiran ngojek, jadi aku kayak mau balik lagi ke perusahaanku, cuman di divisi yang berbeda. Ternyata sampai sini juga nggak jelas, saya digantung, saya udah kadung ke Bali. Jadi si Fadli itu, ya udah kamu kerja ini aja, ngojek. Akhirnya aku apa namanya, ikut gabung komunitas. Habis itu ada pendaftaran, ya udah aku daftar. Nah alhamdulillah setelah dari daftar itu tapi nggak iya.
Iki ini Bu, nggak langsung ini pemirsa ya, nggak langsung tiba-tiba daftar Gojek, nggak ada prosesnya. Aku harus jual motor, merubah plat N Lumajang menjadi plat DK Bali gitu pemirsa, karena syaratnya harus punya plat DK. Diperiksa ini giginya Bu. Ini jadi gitu pemirsa, sambil makan ya pemirsa, lupa. Jadi ya proses semuanya itu nggak mudah. Habis itu saya masuk di Gojek, alhamdulillah pendapatan di Gojek juga lumayan. Selain tipping dari customer, pendapatan di Gojek juga kalau di total sebulan sekitar ya 9 juta lebih, 9 sampai 10 jutaan lah ya. Itu pun nggak full time kerjanya. Kalau full time ya mungkin bisa belasan juta. Gitu pemirsa. Ya pokoknya semenjak di Gojek ini perekonomian saya berubah 360 derajat begitu ya. Mudah-mudahan Gojek selalu ya jadi alat transportasi online nomor 1 dimanapun berada, karena untuk menjadi mitra itu kita tidak dituntut banyak hal. Terima kasih. Nggak harus punya ijazah S1, S2, S3 seperti di perusahaan. Yang penting kita itu papa, itu adik. Yang penting kita niat kerja, jujur, sehat, memberikan pelayanan terbaik. Itu aja pemirsa, nggak neko-neko. Paling kalau di atas 50 tahun surat kesehatan, surat kelakuan baik, itu aja. SIM, STNK udah biasa ya. Ya alhamdulillah dengan saya kerja di Gojek saya bisa membiayai keluarga, sekolah anak-anak. Iya nak. Oh iya bubu itu selimut ya. Ini anaknya. Jadi saya bisa membiayain keluarga, kebutuhan orang tua, banyak pokoknya yang tercover pemirsa. Terima kasih, mudah-mudahan. Iya, papa kalau gimana? Nggak boleh gitu. Tuh sakit. Dipotong kukunya ya. Jadi selain pendapatan, kita juga punya perlindungan kayak BPJS gitu pemirsa. Karena kan hidup di jalan, jadi semuanya harus di cover. Siapa tahu sakit, itu semua bisa. Dan harapan saya sih
kedepannya Gojek kayak ngasih ini ya, layanan swadaya finansial seperti kredit rumah mungkin di Bali, banyak kan rumah-rumah murah. Karena kalau tabungan sudah ada, Gojek kerjasama dengan BRI ada, itu tiap hari saya kena potongan 25.000 pemirsa. Sini, karena kan tangannya tidak boleh dimasukin sini loh ya, susah kan kita nabung. Awalnya saya tuh 5.000 pemirsa. Iya, adik kecilnya potongin kukunya. Iya, itu 5.000. Aku pikir kok kecil banget 5.000. 5 kali 30 hari sekitar 150-an. Gergeten aku pemirsa. Aku upgrade menjadi 25 langsung. Ada 5.000, 10.000 sama 25.000 gitu. Aku upgrade 25.000 biar lebih kelihatan kalau pemirsa tabungannya gitu. Itu saya masukkan tabungan untuk anak-anak, untuk sekolah segala macam. Kadang nyetak gitar pakai modal gitu. Karena jujur sekarang ini kan biaya sekolah anak-anak tuh banyak banget. Najwa masuk pesantren sama sekolah, terus Nafis juga pindah lagi dan ikut mertua, jadi banyak yang harus disiapkan. Iya sama mama. Nah, jangan ngurus yang lain dulu, ini dulu. Ini dek. Loh, ini loh potongin kukunya, ajak main. Potongin kukunya. Kukunya adik kecil dipotongin. Iya. Habis itu tangannya. Nah, kenapa pemirsa saya konsisten bikin video segala macem? Ya karena saya sudah punya pendapatan di Gojek, jadi kayak waktu tuh juga sangat-sangat fleksibel. Saya mau kerja pagi, siang, sore atau malam itu bebas. Jadi kita tidak terikat dengan pekerjaan, dengan pendapatan yang sudah jelas ya. Semakin kita rajin ya semakin banyak pendapatan kita. Dari sinilah saya merasa bahwasannya kita tuh dihargai di Gojek itu. Semakin kita kerja keras, semakin kita dibayar lebih. Iya, kalau di perusahaan tuh kadang kita udah berusaha yang terbaik, kerja mati-matian, ya gajinya bulanan gitu loh. Ya nggak tahu juga ya kalau perusahaan yang benar, aku nggak tahu. Mungkin dia mendapatkan tambahan lebih karena kerjanya yang ekstra atau gimana, saya nggak tahu. Karena kalian kan tahu sendiri kan, dulu saya keluar pulau itu kerja di sana pemirsa, dan nggak seneng. Ya beberapa sih saya ngambil liburan ya, jadi kayak makan itu kita harus siapin sendiri gitu, nggak kayak biaya apapun tuh ditanggung, enggak. Kita masih ngeluarin untuk supaya bisa makan layak, bisa dari kita sendiri. Kemarin dari agent boot juga menawarkan, ayo liburan ke sini, paketnya gratis. Cuman saya kayak kurang tertarik gitu pemirsa. Ya insya Allah suatu saat kalau
ada banyak waktu luang yang Gimana? liburan lah sama keluarga gitu. Dah. Pokoknya kesimpulannya Waktunya belum. eh, Nanti ya. alhamdulillah di Gojek itu bisa merubah hidup saya karena yakin sesuai misinya pasti ada jalan gitu. Iya. Enggak boleh loncat, jatuh. Gimana kalau jatuh? Nangis. Semuanya pasti ada jalan, tergantung bagaimana kita berusahanya dan juga memintanya. Semut, semut, semut. Kemarin tuh pemirsa juga ada pelanggan, dia baru pulang ibadah, kebetulan dia Kristen, jadi dia tuh bercerita menasehati meskipun kerja Gojek jangan sampai telat makan, jangan sampai telat minum, waktunya istirahat ya istirahat, terus percayalah kalau kerja dengan tulus dan ikhlas itu pasti rezeki datang dari mana saja. Habis itu dia ngasih tip ya, karena kalau kita kerjanya tulus itu pasti segala usaha kita itu diberikan kelancaran gitu loh pemirsa. Apa deh? Ya udah pemirsa, kalau aku cerita itu ya panjang lebar banget gitu. Makananku sampai dingin. Semenjak aku kerja ngojek itu pemirsa, catatan keuangan Holib itu makin banyak. Dana 20.000 untuk apa lain, dia minta digaji 50.000 lain, apa lain, pokoknya banyak pos-posnya. Banyak sekali pos-pos keuangan ini. Ya alhamdulillah sih semuanya kan. Apa di Bapak kan lagi mana? Saya tuh istri yang suka menabung. Dan juga belanja online dengan Gojek. Online kan kebutuhan siapa, bukan kebutuhan. Aku online itu juga mikir-mikir. Penting kan? Tapi konfirmasi, masa beli kaos kaki pendek gitu? Daripada molor-molor, ya. Maksudnya tuh berarti itu yang panjang. Makanya kalau mau belanja online tuh ngomong. Dah ya tak itu di gambarnya panjang. Kan lihat berapa senti. Ada lagi yang panjangan. Ini punya uang dulu, ngumpulin dulu. Apanya? Ada yang panjangan lagi. Terus mau beli lagi itu. Nunggu orang yang dua aja belum dipakai. Kan sepatu dulu. Sepatu aja nggak ada. Ngumpulin dulu. Apa nggak semangat? Aku kan semangat menabung. Ayo Dek, mandi Dek. Kalau aku tuh semangat menabung itu nomor 2 pemirsa. Yang penting semangat kerja. Kerja, otomatis uang itu bakalan terkumpul. Karena pendapatanku itu pemirsa, kalau GoPay itu dia otomatis ngendap di saldo GoPay-ku, saldo GoPay driver. Kalau yang cash itu pasti aku setor tunai. Nanti iya, selalu setor tunai itu loh pemirsa. Loh,
repot. Tuh, katanya mandi. Ayo. Tak rebusin Ntar lagi air. papa susul. Papa juga mau mandi ntar lagi. Tak rebusin air. Dek. Rebus air ya. Kok melentang? Jadi sebelum ada Olive di sini juga aku gitu pemirsa. Uang cash salah satu orang tunai, jadi uangnya itu terkumpul gitu. Sebelum ada Olive itu hampir setiap hari atau 2 hari sekali itu dia minta yang 150, 300, 150, 200 itu kali loh pemirsa sebulan. Jadi aku di sini itu cuma cukup untuk uang makan, uang transportasi gitu aja. Ya alhamdulillahnya semuanya itu tercover. Makanya saya bersyukur sekali semenjak Gojek itu, alhamdulillah semua kebutuhan itu terpenuhi, dengan catatan kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa pilih-pilih itu pasti akan diberikan kelancaran. Saya tidak pernah nyorder orderan, tidak pernah cancel orderan. Kalau nyorder itu pilih-pilih, bisa dilewati, bisa di cancel gitu. Kalau aku nggak pernah pemirsa, kalau jauh saya konfirmasi dulu customernya mau nunggu atau enggak, seperti itu. Kalau aku seperti itu. Kalau nggak mau nunggu silahkan di cancel. Kalau aku orangnya nggak ruwet pemirsa, meskipun gosen, kalau barangnya bisa saya bawa. Karena pekerjaan itu kan tidak semua mudah, pasti ada tantangannya tersendiri. Ada yang cuma nganter kunci, sepatu kecil atau apa-apa, kan ringan kan, tapi kadang titik jemputnya berbeda atau titik antarnya berbeda. Banyak tantangannya setiap orderan. Enak kalau di Bali bonceng buli-buli aja, terus dapat tipnya gede-gede. Jadi saya kasih saran pemirsa ya, kita kerja itu tutup pintunya. Kita kerja itu tidak melulu untuk mendapatkan hasil aja pemirsa. Yang pertama adalah kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Biar apa? Biar pelanggan itu senang gitu loh. Kalau pelanggan senang, kita dikasih rating 5, itu otomatis itu akan berdampak kepada akun kita gitu. Kalau dia udah senang, nyaman, kalau dikasih tip ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Itu bawaannya meskipun berkendara mau jauh mau dekat atau macet itu happy pemirsa, karena kita dengan penumpang itu cocok berkomunikasi, jadi nggak boring gitu. Jadi kalau bonceng bule di Bali itu tidak melulu dibilang enak ya, karena setiap bule itu kan punya privasi masing-masing. Ada yang suka meluk karena demi keamanan, pasti dia ngomong boleh saya peluk, boleh, karena di negaranya itu dia tidak pernah naik motor, apalagi bonceng gitu. Dia takut, makanya dia selalu kadang megang jaketku tuh sampai gini, tasku begini sampai diginiin, kadang diginiin, karena dia takut pemirsa. Jadi kadang dia meluk itu seperti di video Instagram itu ada captionnya di video itu, enak ngojek di Bali bisa dipeluk bule. Nggak sembarangan pemirsa, itu semua ada batasannya, karena di sana ada kita bisa dilaporkan tindakan pelecehan seksual dan kekerasan di sana apabila kita
tidak patuh dengan aturan-aturannya. Selain itu banyak hal di sana sih yang harus kita taati ya, makanya tidak gampang gitu loh. Kalau enggak nanti ya kita dapat bintang 1, bintang jelek dan penilaian jelek-jelek gitu. Kadang saya menawarkan ke mereka pegangan aja nggak apa-apa demi keamanan, pasti saya bilang seperti itu. Safety first itu penting banget, apalagi pakai helm. Ya begitulah pemirsa, hidup di perantauan ya di Bali. Karena di Bali ini menurut saya itu tantangannya berbeda dengan daerah-daerah lain, karena di sini lebih ke pariwisata. Di sini banyak bulenya. Kalau di Jakarta, Surabaya mungkin sedikit ya, apa namanya, bocah-bocah bulenya. Kalaupun ada bule di luar Bali, paling dia pakai baju yang biasa. Kalau di sini kan bisa pakai CD aja, yang jaring-jaring seperti itu. Gitu pemirsa, pokoknya terima kasih buat kalian semua yang selalu nonton, selalu dukung perjalanan Yoselobe dari 0 minus sampai sekarang. Alhamdulillah, kalian kan udah tahu sendiri kan, saya tinggal di kosan ini aja. Dari saya cuma tidur di kasur kecil, sekarang kasurnya udah empuk. Karena apa? Karena demi menyenangkan, membahagiakan keluarga, memfasilitasi mereka supaya hidup yang layak. Dengan kata lain, saya dibuat layak dan dihargai oleh Gojek seperti itu. Saya nggak munafik pemirsa ya, memang jujur pendapatan utama saya itu dari Gojek, bukan dari YouTube. Karena YouTube saya pendapatannya masih kecil, karena saya masih YouTuber pemula. Ya pendapatan per bulan saya cuma $1 gitu pemirsa, $1 lebih dikit. Ya nggak apa-apa, itu saya syukuri ya. Saya yakin suatu saat Allah bakalan ngasih saya lipat rezeki di YouTube atau media-media yang lain seperti itu. Karena untuk memulai sebuah proses itu kan nggak gampang, tiba-tiba langsung boom gitu kan, nggak seperti itu. Karena kayak Francisca Sari, YouTuber di Bali, terus Ruben Santoso, aku lihat juga ada di Mas Zainal, ada banyak YouTuber lain yang di Bali itu kayak apa sih, Skylight itu ada juga ya. Kita mencontoh sesuatu yang positif baik seperti itu ya. Pemirsa, aku pamit undur diri, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat kalian semua yang pengen apa namanya, mendapatkan pendapatan lebih. Kalian meskipun kerja bulanan bisa daftar Gojek untuk buat tambah-tambahan bayar kos, mungkin buat makan. Saya yakin kalian bakalan keluar dari perusahaan Anda. Ya pemirsa, aku pamit dulu dari Yoselobe banget. Sampai jumpa, stay tune terus episode selanjutnya, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe.